Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novaliansyah dari kelas 10-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dikenal luar atas perannya dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Bung Tomo dikenal karena pidato-pidatonya yang membakar semangat juang para pejuang dan rakyat. Suaranya yang lantang melalui radio menjadi penyemangat luar biasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaannya, khususnya di Surabaya. Latar belakang pendidiknya tidak terlalu tinggi secara formal, namun ia aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan sosial sejak awal. Ia pernah bekerja sebagai wartawan yang semakin mengasah kemampuan komunikasinya. Setelah masa kemerdekaan, Bung Tomo sempat menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata Republik Indonesia pada era Presiden Soekarno dan juga aktif dalam dunia politik. Penghargaan. Pada tahun 2008, Bung Tomo secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan. Ada fakta menarik. Yang pertama, Bung Tomo meninggal dunia saat sedang menunaikan ibadah haji. Yang kedua, salah satu kutipan terkenal, selama banteng Indonesia masih memiliki darah merah yang dapat membasahi sehelai kain putih merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Dari kisah hidup Bung Tomo, ada banyak pembelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, semangat nasionalisme dan patriotisme. Bung Tomo mengajarkan bahwa cinta tanah air bukan sekedar kata-kata. Ia membuktikan melalui aksi nyata, membela kemerdekaan Indonesia, bahkan dengan resiko kehilangan nyawa. Sebagai ini, relevan untuk generasi sekarang agar tetap menjaga dan menghargai kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Yang kedua, ada kekuatan kata-kata dan komunikasi. Pidato-pidato Bung Tomo mampu membakar semangat juang rakyat. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh komunikasi yang baik, kemampuan berorasi, menyampaikan ide dengan kuat dan meyakinkan bisa menjadi senjata ampuh untuk dalam perjuangan, bahkan lebih kuat dari senjata fisik. Yang ketiga, keberanian melawan penindasan. Ia tak gentar menghadapi pasukan sekutu yang jauh lebih kuat. Ini mengajarkan kita pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Apapun bentuknya, Bung Tomo adalah contoh bahwa suara dan keberanian salah satu orang bisa menggerakkan massa. Keempat, pemuda sebagai agen perubahan. Bung Tomo masih muda saat memimpin perlawanan di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa anak muda memiliki peran besar dalam perubahan bangsa. Jangan pernah meremehkan potensi diri karena usia muda. Yang kelima, ada ketulusan dan pengabdian. Bung Tomo tidak mengajar kekuasaan atau kekayaan pribadi, perjuangan murni untuk bangsa dan negara. Ini mengajarkan nilai-nilai ketulusan dan integritas dalam berjuang demi kepentingan yang lebih besar. Akhiri dari penjelasan biografi Bung Tomo, saya akhiri. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.